Ada yang getar atau gerak atau gimana itu? Mas, ini kamar apa, Mas? Tempat ritual, Gus. Tempat ritual. Iya. Boleh masuk nggak? Silakan. Saya penasaran nih. Buka, boleh buka. Gus. Subhanallah. Nih. Ternyata para Gaspi itu udah di atas lemari. Kris Singobarong. Yang sering gerak-gerak gitu. Iya, Sering banget. sering banget. Kebetulan tadi takut kamera nggak tadi itu. Asemi. Masa kita nggak bisa nemuin Kris yang tiba-tiba hilang. Wah, kuno banget. Ini sudah berabad-abad pasti. Temukan di makam Tangga Seri. Waktu itu kejadiannya gimana? Bisa ceritakan? Berarti bertamu 2 orang dengan pakaian biasa, terus cuma rambutnya agak basah gitu. 2 orang laki-laki. Terus saya persilakan untuk duduk, mau saya ambil makan buat minum, tiba-tiba orang itu udah nggak ada. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Hilang. Iya, Seketika. iya. Dipakai buat nyatet bisa. Kami dari bocah-bocah kosong. GSP Rono Rene Ijo. GSP Rono Rene Icut. Pusakanya memang seru-seru. Ada yang getar atau gerak atau gimana itu? Mas, ini kamar apa, Mas? Tempat ritual, Gus. Tempat ritual. Iya. Boleh masuk nggak? Silakan. Saya penasaran nih. Buka, boleh buka. Gus. Gerak bener, Rek. Boleh masuk, Mas? Silakan. Astagfirullahaladzim. Ini auranya ya. Subhanallah. Pergeseran aura ketika saya masuk. Seperti ada pembatas. Mas, boleh tanya, ini pusaka dari mana? Yang lain kok dibawa keluar dan ini masih dipasang di sini. Nah, ini seperti saya bilang, Gus, ini ada yang paling spesial dari pusaka-pusaka lain. Oh, yang tadi cerita itu. Betul. Inilah pusaka spesial saya Oh. yang sering saya pakai buat kesenian kuda lumping. Ini kalau bisa dibilang orang Kris Singobarong. Oh. Mas sering gerak-gerak gitu? Iya, Sering banget? sering banget, Gus. Kebetulan tadi ketangkep kamera nggak tadi tuh? Asemi! Ngagetin orang aja. Saya konsentrasi ke pusaka ini. Ini apa namanya ini? Kalau ini Ngagetin orang aja. topeng Bujangganong, Gus. Biasanya sering dipakai buat acara-acara Reok Ponorogo gitu. Iya. Oh, yang buat di depan nari-nari itu ya? Betul. Apa namanya? Bujangganong. Iya. Boleh. Ini ya, saya penasaran. Ini tempat ritual sampean. Tempat ritual, Gus. Oke. Bisa diceritakan ini awal kisah sampean dapat pusaka ini gimana, Mas? Ini dulu saya dapat pusaka ini waktu itu orang tua saya punya hajat. Nah, kebetulan ada seorang tamu, mungkin orang tua saya juga nggak kenal orang itu siapa, saya juga nggak kenal. Orang itu bertamu 2 orang dengan pakaian biasa, terus cuma rambutnya agak basah gitu, Gus ya. 2 orang laki-laki itu. Terus begitu saya persilakan untuk duduk, mau saya ambilan makan buat minum, tiba-tiba orang itu udah nggak ada. Orangnya nggak ada. Nggak ada. Hilang. Iya. Seketika. Iya, Bu. Jalan gitu tahu-tahu hilang atau tahu-tahu pokoknya nggak ada aja? Nggak ada.
Dia pesan apa? Pesannya sih nggak ngomong apa-apa ya Gus, cuma habis kedatangan tamu itu ya tamu-tamu orang tua saya itu makin lama kok makin rame gitu. Oh. Terus apa hubungannya dengan pusaka ini? Kalau untuk pusaka ini hubungannya sama itu tiba-tiba besoknya gitu saya bermimpi terus ya mau dikasih pusaka ini. Ya suruh ngambil di suatu tempat gitu. Di mana ngambilnya? Dia tuh ada di daerah pemakaman daerah selatan dari rumah ini, Gus. Apa namanya, pemakaman apa? Kalau orang dibilang tuh daerah pemakaman Tumpak Asem ya, Tangga Seribu. Tumpak Asem. Iya, Tangga Seribu. Iya betul. Di daerah Tulungagung. Betul. Sekitar berapa perjalanan dari sini ke makam? Kurang lebih 15 menit kalau dari desa sini. Iya. Boleh ini diambil, bisa ceritakan di situ lagi Mas. Bisa Boleh, diambil? Boleh. Ambil Mas. Oke para GSP, kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Dedi. Ayo. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Mata saya tertuju kepada beberapa keris ini. Ini tadi kan ada isinya kan? Ada kerisnya kan Mas? Ada Gus. Ini kemana ini? Kurang tahu Gus. Sampai bercanda kali. Ini ada orang nggak? Nggak ada. Ini kemana nih? Pusakanya, kerisnya kemana? Memang ini ada apa, cerita apa kok bisa spontan langsung hilang itu? Sebenarnya sih saya sudah tahu ya Gus, untuk jenis pusaka seperti ini, misalnya kalau dijadiin satu pasti akan bertentangan energinya itu. Makanya tadi Gus suruh keluarin pusakanya, saya agak ragu, agak takut gitu Gus. Makanya sampean dipisahin ya? Iya, makanya saya pisahin. Pusaka apa? Keris Singobarong dipisahin sama yang lain, taruh di situ. Iya. Saya penasaran, tapi saya juga penasaran ini nih. Oke, ini saya deteksi sampai cerita nih, kisah ya yang sampai temukan pusaka ini di mana? Di gunung itu, makam. Di makam Sanga tadi ya? Iya. Makam Tangga Seribu. Iya. Oke, nantilah. Soalnya aku penasaran nih, ada dua penasaran nih para GSP. Ini hilang kerisnya, dan ini juga perlu saya informasikan kepada GSP yang melihat tayangan ini. Terus kenapa dikasih kain ya, diikat, kain. Ini juga diikat, ini tujuannya apa Mas? Bisa diceritakan kembali ini kisahnya Mas? Iya, ini filosofinya jadi kain putih ini supaya bisa menggambarkan hati kita supaya bersih. Jadi istilahnya kalau Singobarong ini kan filosofinya kan penuh dengan aura hawa panas Gus. Karena Singobarong tadi. Iya, Singobarong. Pasti filosofinya kan terkesan galak, keren gitu kalau orang ganas ya. Iya betul. Boleh dibuka Mas? Boleh. Ini bukanya harus hati-hati Gus. Masa kita nggak bisa nemuin keris yang tiba-tiba hilang? Wah, kuno banget. Ini sudah berabad-abad pastinya Mas. Ditemukan di makam Tangga Seribu. Waktu itu kejadiannya gimana nih? Bisa ceritakan pas menemukan itu, sampai lagi ritual apa, gimana? Waktu itu saya malam Jumat Legi saya ziarah ke makam Seribu situ, terus tiba-tiba
ada cahaya gitu di situ kan ada pohon apa ya, kalau orang bilang wali kukun ya Gus. Wali kukun. Iya, sebelah makam itu ada pohon Oh. wali kukun. Nah, ada sebuah cahaya yang jatuh di pohon itu. Terus habis ritual saya ke situ, nah, tiba-tiba ada pusaka ini. Tadinya nggak ada apa ya Gus, Nggak ada warangkanya sama warangka. ini. Iya, iya, iya. Kalau saya bilang ini namanya deder, Deder. dagang, iya. Cahaya itu turun Iya. dari pohon itu. Dari Cret gitu. Iya betul. Terus berapa menit sampai langsung ambil itu? Selesai habis saya ziarah, Ritual, ya. saya tawasul situ, saya menuju ke lokasi cahaya tadi. Nah, posisi keris ini lagi berdiri posisinya, nggak ada sarungnya, nggak ada ininya, posisi berdiri. Berdiri baik begini. Iya. Posisinya begini ya. Iya betul. Kalau gini apa namanya? Kalau sini ya, filosofinya kan kayak kekuatan jahat gitu Gus. Berarti nancep ke Iya, tanah nancep. itu. Iya, Set betul. ke atas. Subhanallah. Ini auranya merah ini Mas. Ganas. Tapi bersahaja. Iya. Ketika seseorang itu punya niat baik, dia kodamnya akan baik. Betul. Tapi ketika jahat, dia lebih jahat lagi. Bener. Betul Gus. Subhanallah. Nah, ini pernah dipakai buat apa ini? Kalau ini berhubung saya suka kesenian ya Gus ya. Oh. Saya juga sering kalau di daerah kesenian Jawa Timur, Tulungagung itu kan pembarong lah gitu, yang megang barongan. Mungkin ada hubungannya kaitan sama keris ini. Makanya dinamain singa barong ya. Mungkin ada apa istilahnya, ada sambung rasa gitu. Kok langsung aroma wangi banget. Ini padahal saya nggak kasih minyak, nggak kasih apa. Mungkin dari saya Gus, dari bahan besinya. Saya dapat Wangi. tuh udah wangi seperti ini. Ini paling kuat banget. Saya pegang itu kayaknya pengen apa gitu loh. Iya Mas. Iya. Kalau nggak pegangnya harus kuat ini. Aura daripada pusaka ini. Ini dipakai buat nyantet bisa. Untuk singa barong itu tergantung ya Gus ya. Tapi rata-rata kalau singa barong itu biasanya orang-orang yang katanya sih dulu pegangan para raja-raja untuk kewibawaan gitu. Tapi saya tanya, ini buat nyantet bisa? Kalau untuk nyantet sih saya kurang tahu ya Gus. Masalahnya saya tidak pernah buat market nyantet-nyantet. Makanya saya mancing, takutnya sampai juga buat nyantet. Pernah? Enggak pernah Gus. Bener? Iya. Ini cuman mancing para GSP. Bercanda. Nyantet itu dosa, haram. Jangan sampai dilakukan, itu menyakitin orang. Bahkan bisa membunuh, jangan sampai. Subhanallah. Wah, ini kalau saya komunikasi, kalau kepingin menemukan pusaka itu, ini harus dipindah, jangan taruh di sini. Oke, Mas Dedi, saya dapat info kalau pengen menemukan keris ini yang tadi tiba-tiba hilang, ini jangan dideketin di sini, Mas. Betul. Oke ya? Ya. Tolong Mas, taruh di situ. Oke. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nih, sebagai isyarat saja, pakai tongkat ini, semoga bisa menemukan apa yang saya niatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arah ke sini.
Subhanallah. Nih. Ternyata para KSP. Ini pindah di atas lemari. Mas Dedi, Mas. Ya Gus. Ih, ini ternyata di sini, Mas. Ini tadi saya isyarat pakai tongkat. Iya. Tongkatnya ketika saya ritualin, saya doa jatuh ke arah kanan. Makanya tak telusuri, ternyata di atas. Coba sampean ambil, sampean yang punya pusaka. Nah, ini keris apa yang pindah sendiri, Mas? Kalau ini, kalau orang Jawa bilang namanya keris Kiai Brojol, Gus. Kiai Brojol. Iya. Dari mana ini? Sampai dapat pusaka ini? Pusaka ini saya dapat waktu saya bermimpi, seperti kayak saya bermimpi gendong bayi ya Gus. Gendong bayi? Iya. Oh, berarti gendong itu Misalnya bokong gendong. apa? Iya, Gendong gendong bayi. gini, gendong bayi ya. Ya kata orang Jawa bilang sih filosofinya kalau gendong bayi itu mungkin dapat rezeki, terus keduanya dapat sebuah pusaka gitu. Subhanallah. Keris Kiai Brojol. Kiai Brojol. Makanya ini kan secara filosofi kan ya, keris Kiai Brojol itu kan ibaratnya kekuatan ilmunya tinggi. Iya. Ya. Kalau orang bisa dikatakan alim, ya kan, tawadhu dan sebagainya, ibaratnya itu. Iya, Tadi yang keris Singo Barong itu kan, panas lah. betul. Nah makanya nggak nyampur Nggak energinya. nyampur. Iya. Subhanallah. Oh gitu ternyata para guys ketemu ini jawabannya. Subhanallah. Mas Dedi, Ya. masih banyak pusaka, masih banyak kesempatan yang kita bisa observasi ya. Oke, saya ngajak Mas Dedi untuk penelusuran di daerah Tulungagung. Tulungagung. Boleh? Boleh. Nah, lanjut kita ke lokasi yang kita tuju ya Mas. Iya. Di mana nih kira-kira Mas? Kebetulan di sini ada sebuah makam namanya Tumenggung Surontani. Nah, siapa itu? Beliau Siapa itu itu? terkenal, kalau orang sini bilang sih dulu Tumenggung ya Gus ya. Tumenggung Surontani itu dulu yang membabat alas desa Wajak dari situ. Wah, ini pasti penasaran nih para KSP. Kita insya Allah langsung penelusuran ke tempat beliau. Ayo masuk. Ini kembalikan dulu ke tempatnya, langsung kita menuju ke tempat itu. Yuk. Ya.